Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rona dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah berjudul Analisis Regresi dan Korelasi Linear. Dalam presentasi ini, kami akan membawa teman-teman sekalian mulai dari landasan teori, kemudian masuk ke perhitungan manual langkah demi langkah, hingga pembuktian menggunakan Microsoft Excel, sehingga kita benar-benar memahami, bukan sekedar menjalankan software. Presentasi ini akan dibawakan oleh 4 anggota kelompok kami secara bergantian. Kami mohon perhatian dan partisipasi aktif dari teman-teman sekalian. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 4 anggota, yaitu ada Mutia Anissa Fitri dengan NIM 431230100288. Lalu anggota kita yang kedua ada Najwa Afina Mutia dengan NIM 431230100338. Yang ketiga Maulidia Isni Fayoruzah dengan NIM 431230100321. Dan keempat ada Zahra Karmelia Nuden dengan NIM 431230100328. Presentasi ini dibimbing oleh Ibu Rona Tumir Mauli, Simorangkir SEMM. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Sebelum masuk ke materi inti, izinkan kami memaparkan agenda presentasi hari ini. Ada 8 bagian yang akan kami bahas secara berurutan. Yang pertama, latar belakang dan tujuan. Mengapa topik ini penting untuk dipelajari. Kedua, kajian teori tentang korelasi. Apa itu korelasi dan bagaimana cara mengukurnya. Ketiga, kajian teori regresi dan R2. Konsep persamaan regresi dan koefisien determinasi. Keempat, studi kasus dan data, kasus nyata yang kami gunakan. Kelima, perhitungan manual langkah demi langkah. Keenam, output Excel. Ketujuh, perbandingan dan interpretasi hasil dari ketiga metode. Dan kedelapan, kesimpulan dan saran. Mari kita mulai dari bagian pertama. Latar belakang dan tujuan. Mengapa analisis regresi dan korelasi itu penting? Dalam dunia bisnis, setiap keputusan idealnya didasarkan pada data yang objektif, bukan sekedar intuisi. Korelasi membantu kita memahami seberapa erat hubungan antara dua variabel. Misalnya, apakah biaya promosi benar-benar berhubungan dengan penjualan? Sementara itu, regresi memungkinkan kita membuat prediksi. Jika kita naikkan promosi sejumlah tertentu, berapa kira-kira penjualan yang akan diperoleh? Yang juga penting, memahami perhitungan secara manual, membuat kita tidak hanya bergantung pada software, kita jadi benar-benar paham apa yang dihitung oleh komputer. Studi kasus yang kami gunakan adalah hubungan antara biaya promosi sebagai variabel X dan penjualan sebagai variabel Y selama 10 bulan. Adapun tujuan penulisan makalah ini ada 5 penjelasan konsep korelasi Pearson, menjelaskan konsep regresi linear sederhana, memaparkan asumsi-asumsinya, mendemonstrasikan perhitungan manual step by step, dan membandingkan hasil dengan Excel dan SPSS. Selanjutnya adalah korelasi. Apa itu korelasi? Korelasi adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel dan seberapa kuat hubungan tersebut. Jenis korelasi itu ada korelasi positif, jika X naik maka Y juga naik. Lalu korelasi negatif, jika X naik maka Y turun. Dan tidak berkorelasi, perubahan X tidak berhubungan dengan Y. Di sini terdapat pedoman interpretasi menurut Sugiono 2019. Jika interval atau R-nya 0,00 sampai 0,199 itu tingkat hubungannya sangat lemah. Jika interval R-nya 0,20 sampai 0,399 tingkat hubungannya lemah. Jika R-nya atau intervalnya 0,40 sampai 0,599 tingkat hubungannya sedang. Jika interval R-nya 0,60 sampai 0,799 tingkat hubungannya kuat. Jika intervalnya R sama 0,80 sampai 1,00 yaitu tingkat hubungannya sangat kuat. Lalu di sini ada korelasi Pearson. Korelasi Pearson itu digunakan untuk mengukur arah dan kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Nilai korelasi Pearson
R berada pada rentang -1 sampai dengan 1. Dengan rumus R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikalikan dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Rumus ini digunakan untuk menghitung kekuatan hubungan antara dua variabel. Nah, pada penelitian ini variabelnya adalah biaya promosi dan penjualan. Nah, dalam perhitungannya digunakan jumlah data, jumlah nilai masing-masing variabel, jumlah kuadrat variabel, serta jumlah perkalian dua variabel untuk menghasilkan nilai korelasi atau R. Selanjutnya yaitu regresi linear sederhana, koefisien determinasi, dan uji T. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel bebas terhadap satu variabel terikat serta untuk memprediksi nilai Y-nya. Rumusnya, Y topi sama dengan A ditambah B dikali X. Y topi itu nilai Y yang diprediksi, A sama dengan konstanta, B sama koefisien regresi, X-nya itu variabel bebas. Lalu koefisien regresi B yaitu menunjukkan besarnya perubahan variabel Y akibat perubahan variabel X sebesar 1 satuan. Rumusnya B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Arti koefisien regresi itu jika nilai B-nya positif, maka hubungan X dan Y-nya searah. Jika nilai B negatif, maka hubungan X dan Y berlawanan arah. Lalu konstanta A itu adalah nilai Y ketika nilai X sama dengan 0. Rumusnya A sama dengan sigma Y dikurangi B dikali sigma X kemudian dibagi N. Artinya, jika konstanta menunjukkan nilai awal variabel Y sebelum dipengaruhi oleh variabel X. Selanjutnya, penjelasan koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel X mampu menjelaskan perubahan variabel Y. Dengan rumus R kuadrat sama dengan R kuadrat. Nilai R kuadrat mendekati 1 berarti pengaruh X terhadap Y sangat besar. Nilai R kuadrat mendekati 0 berarti pengaruh X terhadap Y sangat kecil. Selanjutnya penjelasan uji T yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Kriteria pengujiannya itu jika T hitung lebih besar dari T tabel maka pengaruhnya signifikan. Sebaliknya jika T hitung lebih kecil dari T tabel maka pengaruhnya tidak signifikan. Tujuan uji T itu untuk memastikan bahwa pengaruh yang terjadi bukan hanya kebetulan tetapi benar-benar memiliki makna secara statistik. Pada slide ini ditampilkan data studi kasus yang digunakan dalam analisis. Variabel X adalah biaya promosi dalam juta rupiah, sedangkan variabel Y adalah penjualan dalam juta rupiah. Data terdiri dari 10 pengamatan. Dari tabel terlihat bahwa ketika biaya promosi meningkat dari 1 juta hingga 10 juta rupiah, penjualan juga cenderung meningkat dari 12 juta hingga 36 juta rupiah. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif antara biaya promosi dan penjualan. Hubungan tersebut juga terlihat pada scatter plot di sebelah kanan. Titik-titik data membentuk pola yang naik dari kiri bawah ke kanan atas. Pola ini menunjukkan bahwa semakin besar biaya promosi yang dikeluarkan perusahaan, semakin tinggi penjualan yang diperoleh. Persamaan regresinya yaitu Y topi sama dengan 9,6 ditambah 2,564 dikali X. Penjelasannya, persamaan ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan biaya promosi sebesar 1 juta rupiah diperkirakan akan meningkatkan penjualan sebesar 2,564 juta rupiah. Sedangkan angka 9,6 merupakan nilai penjualan yang diperkirakan ketika biaya promosi bernilai 0. Berdasarkan tabel data, grafik scatter plot dan persamaan regresi yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa biaya promosi memiliki hubungan dan pengaruh positif terhadap penjualan. Semakin besar biaya promosi yang dilakukan perusahaan, maka penjualan cenderung meningkat.
Selanjutnya kita akan memasuki materi perhitungan manual step by step. Sekarang kita akan buktikan dengan perhitungan manual. Ada 4 langkah utama yang akan kita kerjakan satu persatu. Langkah pertama yaitu menghitung korelasi Pearson atau R. Kita mulai dari pembilangnya. Maka kita hitung 10 dikali 1515 dikurangi dengan 55 dikali 237 yang hasilnya adalah 2115. Lalu penyebutnya yaitu kita hitung akar dari 825 dikali 5481 yang hasilnya adalah 2126,46. Maka R sama dengan 2115 dibagi dengan 2126,46 dan hasilnya 0,995. Nah, nilai ini masuk kategori sangat kuat karena sangat mendekati angka 1. Artinya, hubungan antara biaya promosi dan penjualan sangat erat dan positif. Lalu, langkah kedua, menghitung koefisien regresi B dan konstanta A, di mana B sama dengan 2115 dibagi 825 yang hasilnya 2,564. Lalu kemudian A 237 dikurang 2,564 dikali 55 dibagi 10. Itu hasilnya 237 dikurang 141 dibagi 10. Hasil akhirnya adalah 9,6. Maka persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 9,6 ditambah 2,564X, di mana menunjukkan hubungan positif antara biaya promosi dan penjualan. Konstanta 9,6 berarti penjualan dasar sudah ada meski tanpa promosi, sedangkan koefisien 2,564 berarti semakin besar biaya promosi semakin tinggi penjualan yang dihasilkan. Lalu langkah ketiga yaitu koefisien determinasi atau R pangkat 2, yaitu koefisien determinasi R kuadrat diperoleh dengan mengkuadratkan nilai R yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu 0,995. Pangkat 2 hasilnya yaitu 0,989 atau 98,9%. Artinya 98,9% perubahan penjualan dapat dijelaskan oleh biaya promosi dan sisanya 1,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Lalu langkah terakhir yaitu langkah keempat uji T untuk membuktikan signifikansi, di mana T hitung sama dengan 0,995 dikali akar 8 dibagi akar 1 minus 0,989. Hasilnya yaitu 27,1. Dibandingkan dengan T tabel untuk DF8 dan alpha 0,05 yaitu 2,306 karena 27,1 jauh lebih besar dari 2,306, maka pengaruh promosi terhadap penjualan dinyatakan signifikan secara statistik. Selanjutnya masuk materi output Microsoft Excel. Untuk memvalidasi perhitungan manual kita, berikut adalah output dari Microsoft Excel menggunakan fitur data analysis regression. Hasilnya multiple R yaitu sebesar 0,994612 yang sangat mendekati hasil manual kita yaitu 0,995. Lalu R square yaitu 0,989252. Hampir identik dengan 0,989. Adjusted R kuadrat 0,987909. Lalu standar error 0,858116 dan jumlah observation yaitu 10. Pada tabel ANOVA, F hitung 736,33 merupakan angka yang sangat besar, dan yang paling penting signifikansi F yaitu 3,66 dikali 10 pangkat negatif 9. Artinya probabilitas hubungan ini terjadi secara kebetulan hampir 0. Model ini sangat layak digunakan. Untuk SPSS, langkahnya juga mudah, yaitu untuk korelasi, pilih menu Analyze, lalu Correlate, kemudian Bivariate. Masukkan variabel X dan Y, centang persen, klik OK.
Lalu untuk regression linear yaitu pilih analyze lalu regression lalu linear. Masukkan Y sebagai dependent dan X sebagai independent. Lalu baca hasilnya pada tabel model summary, ANOVA, dan koefisien. Hasilnya konsisten dengan perhitungan manual dan Excel. Perbandingan manual versus Excel dan interpretasi. Berikut adalah tabel perbandingan antara hasil perhitungan manual dan output Excel. Pertama, nilai R manual 0,995 dan Excel 0,9946. Hasilnya sama, yaitu hanya beda pembulatannya. Maknanya hubungan antara biaya promosi dan penjualan pada usaha XYZ sangat kuat dan bersifat positif. Artinya setiap kenaikan biaya promosi selalu diikuti oleh kenaikan penjualan, bukan kebetulan. Lalu yang kedua ada konstanta A, manual dan Excel sama persis di 9,6. Maknanya itu, penjualan dasar usaha XYZ sudah mencapai 9,6 juta rupiah meskipun tanpa promosi sama sekali. Ini menunjukkan bahwa usaha XYZ sudah memiliki basis pelanggan tetap yang memberikan penjualan rutin tanpa perlu didorong promosi. Lalu yang ketiga, ada koefisien B manual, yaitu hasilnya 2,564 dan Excel 2,5636. Yang hasilnya sama hanya beda pembulatan. Maknanya setiap tambahan 1 juta rupiah biaya promosi, penjualan meningkat sebesar 2,564 juta. Ini menunjukkan bahwa promosi yang dijalankan usaha XYZ sangat efektif karena returnnya lebih dari 2 kali lipat investasi yang dikeluarkan. Yang keempat, ada R kuadrat manual, hasilnya 0,989 dan Excel 0,9893, di mana hasilnya sama. Maknanya yaitu 98,9% variasi atau perubahan yang terjadi pada penjualan dapat dijelaskan oleh biaya promosi. Hanya 1,1% yang dipengaruhi faktor lain seperti musim, kondisi pasar, atau faktor eksternal lainnya. Lalu kelima, RT hitung manual sekitar 27,1 dan Excel 27,1355 yang hasilnya adalah sama. Maknanya pengaruh promosi terhadap penjualan terbukti signifikan secara statistik. Nilai T hitung yang jauh melampaui T-table 2,306 menunjukkan bahwa hubungan ini bukan sekedar kebetulan dari sampel kecil, melainkan benar-benar nyata. Lalu yang terakhir, p-value manual itu kurang dari 0,05. Excel menunjukkan 3,66 dikali 10 pangkat negatif 9, angka yang sangat kecil, hampir 0. Maknanya, probabilitas hubungan ini terjadi secara kebetulan praktis tidak ada. Kita bisa menyimpulkan dengan sangat yakin bahwa promosi benar-benar berpengaruh terhadap penjualan usaha XYZ. Lalu, di sini ada contoh penggunaan praktisnya. Jika target penjualan 30 juta rupiah, berapa biaya promosi yang dibutuhkan? Lalu gunakan rumus X, ini sama dengan 30 minus 9,6 dibagi dengan 2,564. Hasilnya sekitar 7,96 juta. Selanjutnya kita ke slide berikutnya, yaitu interpretasi setiap angka. Pada slide ini kita rangkum makna setiap angka yang telah kita hitung, yaitu R kecil sama dengan 0,995. Ini menunjukkan korelasi yang sangat kuat dan positif. Artinya setiap kali promosi naik, penjualan hampir pasti ikut naik. A sama dengan 9,6 juta rupiah. Ini adalah penjualan dasar, bahkan tanpa promosi sekalipun usaha ini masih bisa menghasilkan 9,6 juta. Kemungkinan dari pelanggan tetap atau pembelian berulang. B sama dengan 2,564. Ini adalah kekuatan promosi. Setiap rupiah yang diinvestasikan dalam promosi menghasilkan return 2,5 kali lipat dalam penjualan. R
kuadrat sama dengan 0,989. Model kita sangat akurat. 98,9% pergerakan penjualan bisa dijelaskan hanya dari satu variabel. Promosi hanya 1,1% yang dipengaruhi faktor lain. F sama dengan 7736,33. Model regresi ini sangat layak digunakan, jauh di atas F tabel 5,32. T sama dengan 27,1, yaitu pengaruh promosi terhadap penjualan bukan kebetulan. Ini dapat dipertanggungjawabkan secara statistik. Nah, selanjutnya kita ke slide kesimpulan dan saran. Sampailah kita pada bagian penutup. Ada 4 kesimpulan utama dari presentasi ini. Yang pertama yaitu korelasi antara biaya promosi dan penjualan sangat kuat dengan R sama dengan 0,995 yang masuk interval sangat kuat. Kedua, persamaan regresi Y sama dengan 9,6 ditambah 2,564 X valid dan dapat digunakan untuk perencanaan anggaran promosi. Dan ketiga, model ini sangat kuat dengan R kuadrat sama dengan 0,9989 dan F sama dengan 736,33 yang signifikan. Artinya, model layak untuk dipakai dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang keempat, ada hasil manual Excel dan SPSS semuanya identik. Ini membuktikan bahwa rumus OLS benar dan pemahaman konsep secara manual sangat penting. Dan adapun saran dari kami, gunakan persamaan ini untuk proyeksi anggaran promosi, selalu periksa asumsi regresi sebelum menginterpretasikan. Ingat bahwa korelasi tidak sama dengan kausalitas, pertimbangan faktor eksternal lainnya. Dan jika variabel yang diteliti lebih dari satu, gunakan regresi berganda. Sekian pemaparan dari materi analisis, regresi, dan korelasi linear, konsep dasar, perhitungan, dan penerapan praktis dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.